Rekam dulu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu dalam pembelajaran hari ini. Insya Allah kita akan melanjutkan pembelajaran kita, pembelajaran praktek ibadah ya. Pada pekan sebelumnya kita sudah belajar mengenai toharoh, masuk ke apa itu bersuci, najis, hadas, tata cara wudhu, tata cara mandi, dan insya Allah hari ini kita akan membahas mengenai tata cara tayamum ya. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai tata cara mandi wajib. Dari penjelasan Ustadz di video, mungkin ada yang mau disampaikan atau mau ditanyakan. Mungkin boleh disampaikan. Ada? Tidak ada? Ini soalnya yang terlihat wajahnya itu cuma 1, 2, 3, 4, 5. Cuman 8 anak, yang lain tidak terlihat. Jadi Ustadz tidak tahu ekspresinya, mau bertanya atau tidak. Sudah jelas? Sudah jelas? Sudah ya? Sudah. Baik, Izur sudah jelas ya? Tampakkan wajah Muzur. Wah, Masya Allah. Kita sama-sama pakai songkok, badan sama-sama besar ya, Zur. Nggak usah ditutup, Zur. Wajahnya tambah ganteng soalnya. Oke, Ustadz akan ulas sekilas mengenai tata cara mandi besar ya. Diulang lagi sedikit saja. Terlihat ya? Gambarnya terlihat? Anak-anak? Lihat. Sudah kelihatan ya? Baik. Pekan lalu Ustadz membahas mengenai tata cara bersuci. Ya. Nah, di sini perintah wudhu, mandi, dan bertayamum itu sama. Yaitu terdapat di surah Al-Maidah ayat 6. Ya, di sini hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu, dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Jadi sampai di situ, itu adalah perintah sebelum sholat harus mengerjakan wudhu. Nah, yang membasuh-basuh itulah wudhu. Dan mulai dari membasuh muka, membasuh tangan, mengusap kepala, membasuh kaki sampai mata kaki, itu nanti sebenarnya yang menjadi hal-hal yang harus dilakukan atau nanti dikenal dengan rukun wudhu. Nah, selanjutnya, dan jika kamu junub, maka mandilah. Junub itu adalah keadaan seseorang berhadas besar. Maka ketika berhadas besar, maka diwajibkan untuk mandi. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan, atau kembali dari tempat buang air, atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik atau bersih. Sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu supaya kamu bersyukur. Itu adalah perintah untuk melaksanakan wudhu, mandi, dan bertayamum. Nah, tata cara mandi wajib kemarin, mandi wajib adalah mandi yang wajib dilakukan untuk menghilangkan hadas besar. Hadas besar itu junub ya. Junub itu adalah keluarnya air mani bagi laki-laki. Untuk perempuan bisa jadi nanti ketika haid. Jadi keluar haid itu kalau sudah bersih maka nanti wajib mandi. Maka itu disebut mandi wajib. Nah, mandi wajib disebut juga dengan mandi janabah. Ya. Hal-hal yang mewajibkan mandi wajib kemarin itu ada
beberapa. Yang satu, keluar air mani baik dalam keadaan terjaga atau tidur bagi laki-laki maupun perempuan. Terjaga itu dalam keadaan sadar. Kalau tidur ya tidur, berarti mimpi. Kalau itu keluar maka diwajibkan untuk mandi. Nah, yang kedua adalah non-muslim ketika masuk Islam. Jadi kalau ada mungkin orang Kristen itu mau masuk Islam maka diwajibkan untuk mandi. Ya, kenapa? Karena hal itu bisa jadi ketika dia masih di agama yang dulu, agama Kristen, bisa jadi dia belum pernah mandi wajib. Jadi ketika mereka junub, belum pernah mandi wajib, maka belum dianggap suci. Maka harus mensucikan diri dulu sebelum masuk Islam. Terus yang ketiga, setelah bersih dari haid dan nifas bagi wanita. Mungkin sebagian anak-anak yang perempuan itu mungkin sudah mengalami yang namanya haid. Maka ketika nanti kalian sudah selesai dari haid, maka diwajibkan untuk melaksanakan mandi. Sebelum kalian mandi wajib, maka belum diperbolehkan untuk mengerjakan sholat. Jadi ini harus dijaga bagi perempuan ya, bagi anak-anak perempuan ini harus tahu mengenai masalah haid ini. Mungkin nanti bisa ditanyakan atau dibahas di kajian akhwat sama ustazahnya ya. Nah, yang keempat, meninggal dunia. Orang yang meninggal dunia itu juga wajib untuk dimandikan ya. Karena sudah meninggal berarti dimandikan ya, bukan mandi sendiri. Nah, jadi orang yang meninggal dalam kondisi yang biasa maka itu nanti wajib dimandikan. Tapi kalau ada nanti kejadian di luar biasa maka tidak wajib dimandikan. Misal ada orang yang berperang, umat muslim berperang, kemudian dia meninggal, maka itu sudah tidak dimandikan lagi karena sudah dianggap suci, mati dalam keadaan syahid. Terus yang lain juga semisal ada bencana tsunami. Ketika ada tsunami, ternyata banyak orang yang meninggal, terkubur oleh timbunan gedung atau yang lain. Dan mungkin bisa jadi sudah busuk dan mungkin sudah tidak bisa dimandikan lagi. Apabila dimandikan hancur, maka hal tersebut diperbolehkan untuk tidak memandikan. Karena itu tadi, kalau nanti dimandikan pasti hancur. Kemana-mana, maka tidak apa-apa untuk tidak dimandikan. Itu ya. Terus, begini, hal-hal yang disunahkan mandi. Ya, kapan mandi itu disunahkan? Yang pertama, ketika akan sholat Jumat. Jadi, ketika hari Jumat, kalian mau berangkat sholat Jumat, maka disunahkan untuk mandi. Ketika akan melaksanakan ihram saat ibadah umroh dan haji. Ihram itu berniat untuk mengerjakan ibadah haji maupun umroh. Maka itu disunahkan untuk mandi dulu. Yang ketiga, setelah memandikan jenazah. Jadi orang yang sudah memandikan jenazah, maka nanti disunahkan untuk mandi. Yang benar biasanya, kalau nanti jenazahnya laki-laki, maka yang memandikan laki-laki. Kalau jenazahnya perempuan, yang memandikan perempuan. Ya. Jadi setelah memandikan selesai, maka disunahkan untuk mandi. Terus yang keempat, ketika akan melaksanakan sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Kita mungkin sudah terbiasa ketika mau berangkat sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha, kita sudah mandi duluan, pasti ya itunya. Tapi ketika kita nanti tidak diniatkan untuk ibadah, maka nanti bisa jadi ya tidak ada nilai ibadahnya. Ya, jadi harus kita niatkan untuk sunnah mandi Idul Fitri dan Idul Adha. Yang kelima, ketika akan masuk kota Mekah. Ya. Yang keenam, ketika akan wukuf di Padang Arafah. Wukuf itu adalah berhenti atau nanti bisa juga menginap. Itu nanti dimulai pada tanggal 9 Dzulhijjah sampai terbit matahari pada tanggal 10 Dzulhijjah. Jadi pada saat ibadah haji ya ini dilaksanakan. Bukan umroh, tapi haji. Itu hal-hal yang disunahkan ketika mandi. Nah, tata cara mandi wajib, yang pertama itu adalah niat mandi. Jadi harus niat wajib atau sunnah. Kemarin kita belajar nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari fardhillah ta'ala. Aku niat mandi untuk menghilangkan hadas besar wajib karena Allah Ta'ala. Jadi boleh menggunakan yang bahasa Arab maupun yang niat bahasa Indonesia. Itu diperbolehkan karena niat itu dalam hati dan Allah sudah tahu, ya.
Yang kedua, mencuci telapak tangan. Jadi tangannya dicuci dulu sebelum memulai. Kemudian membersihkan kemaluannya, dibersihkan, dan berwudu. Jadi disunahkan berwudu sebelum mandi wajib. Yang kelima, meratakan air ke seluruh tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ya. Yang keenam, jongkok dan mencuci kedua kaki. Jadi dari atas ke bawah. Nah, meratakan air ke seluruh tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki. Yang terpenting ini, jadi diratakan dari ujung rambut ke ujung kaki, dari atas ke bawah. Nah, bagaimana Ustadz kalau nanti tidak pakai sampo, tidak pakai sabun, itu sudah dianggap sah. Jadi meskipun kalian mandi, cuman menyiramkan air saja dari atas, pokoknya semua tubuh sudah rata, itu sudah sah. Tapi tentu kalau nanti kita tidak pakai sabun, tidak pakai sampo, mungkin baunya tidak wangi, maka diperbolehkan untuk menggunakan sabun dan sampo. Tapi seumpama tidak menggunakan sabun ataupun sampo, itu sudah sah, ya. Terus misal lagi, kalau kalian contohnya di kolam renang, itu kan habis junub ya. Contohnya kolam renangnya luas, airnya banyak lebih dari 2 kulah. Maka kalian dari atas berniat untuk mandi wajib. Kalian nyemplung ke dalam, belum, habis itu menyelam, digosok-gosok sedikit, semuanya sudah selesai. Maka itu juga sudah sah mandinya. Yang terpenting meratakan air ke seluruh tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ya, ya itu mengenai mandi besar atau mandi wajib. Mungkin dari sini ada yang ditanyakan? Ada yang mau bertanya? Harusnya ini ada yang bertanya, tapi mungkin ada sebagian yang belum mengalami. Jadi nanti karena biasanya memang kalau sesuatu hal itu belum kita alami, maka kita belum butuh ilmunya. Kadang kita seperti itu, ya. Nanti ketika kita sudah menjalani itu, baru kita cari-cari, oh bagaimana sih ini? Ya ada masalah. Mungkin nanti bisa dibuka-buka lagi materi di sheet ini mengenai mandi wajib dan mandi atau mandi besar. Tapi ini sudah ada yang pernah melaksanakan ini, mandi wajib? Nggak ada ya? Ya, insya Allah sudah ada, nggak apa-apa. Ya. Ada. Ya, pastinya sudah ada, karena teman-teman ahwat pasti mungkin sudah ada yang datang bulan atau haid, maka itu sudah pasti sudah melaksanakan. Ya, jadi nanti tanya saja ke ibundanya lebih tahu mengenai haid, ya. Nanti bisa dijelaskan. Kalau mungkin nanti Ustadz itu menjelaskan mungkin kurang bisa ya, karena tidak mengalami, beda mungkin dengan bundanya, atau nanti ustazah yang mengalami, mungkin akan lebih jelas. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, kita akan masuk ke pembahasan yang hari ini ya. Ya, setelah kita membahas mengenai mandi wajib, wudhu, maka hari ini kita akan membahas mengenai tata cara bersuci, pembahasan tentang tayamum. Jadi hari ini kita akan membahas mengenai tayamum. Apa saja sebab-sebab terjadinya tayamum dan bagaimana caranya. Ini insya Allah sudah kita pelajari di kelas 4. Ya, kelas 4 sudah kita pelajari, cuman dari Ustadz dan juga sekolah itu mengharapkan hal-hal mengenai toharoh, termasuk wudhu, mandi, tayamum, itu sudah clear. Jadi kalian niatnya sudah hafal, tata caranya sudah bisa. Jadi mengenai toharoh sudah clear. Maka kita akan mengulas di kelas 6 ini. Jadi intinya kelas 6 itu hanya pengulangan materi-materi yang sebelumnya untuk tata ibadah ya. Ya, langsung kita bahas tata cara tayamum. Nah, tayamum itu terjadi saat Rasulullah SAW masih hidup. Nah, saat itu ada ayat tadi yang turun, itu satu. Terus yang kedua, pernah suatu ketika ada peperangan. Jadi terjadi perang antara kaum muslimin dengan kaum
Quraisy, orang kafir ya, terjadi peperangan. Nah, ketika peperangan terjadi, itu ternyata ada salah seorang sahabat itu yang terluka parah. Lukanya parah, terkena sabetan pedang. Jadi kepalanya juga terkena. Akhirnya dibalut dengan kain. Nah, ternyata ketika malam harinya tidur, ternyata sahabat ini mengalami namanya mimpi basah. Ya, akhirnya dia junub atau berhadas besar. Maka ketika itu sahabat ini ketika pagi-pagi bangun, dia tanya kepada temannya, saudaraku, ini bagaimana? Aku semalam bermimpi, mimpi basah atau mimpi junub. Akhirnya sahabat yang ditanya itu menjawab, menurut yang saya dengar dari Rasulullah, kalau nanti ada orang yang junub, ya harus mandi. Terus kemudian ditanyakan lagi ke sahabat yang lain, harus mandi. Tapi ini ya, maksudnya tidak semua sahabat itu mungkin mengetahui mengenai hal-hal yang sudah disampaikan oleh Rasulullah. Karena jumlah sahabat itu banyak sekali. Ya, jadi yang ikut perang juga banyak sekali. Ada sebagian yang dekat Rasulullah mungkin tahu harus bertayamum. Tapi yang tidak dekat dengan Rasulullah, mereka tidak tahu. Akhirnya yang mereka tahu hanya mandi. Maka dari situ setelah bertanya ke beberapa orang, akhirnya sahabat yang terluka ini, karena beliau ingin mengerjakan sholat subuh, maka dia langsung mandi saat itu. Nah, ketika mandi, ternyata air yang digunakan untuk mandi ketika menyiram kepala itu masuk ke dalam luka-lukanya. Sehingga lukanya menjadi parah hingga akhirnya sahabat ini meninggal. Nah, ketika sahabat ini meninggal, kemudian baru terdengar berita kepada Rasulullah. Ternyata ada sahabat meninggal gara-gara apa? Gara-gara mandi wajib. Akhirnya Rasulullah langsung menegur para sahabat tersebut yang tadi memberi solusi untuk mandi, ditegur, bukankah ada cara lain untuk menghilangkan hadas besar, yaitu dengan tayamum. Jadi tayamum itu bisa menggantikan wudhu dan juga bisa menggantikan mandi wajib. Oleh sebab apa? Nanti akan kita bahas ya. Nah, tayamum adalah mengusap wajah dan kedua tangan dengan menggunakan debu atau tanah dengan niat bersuci. Jadi yang diusap dalam tayamum cuma dua, yaitu wajah dan kedua tangan sampai siku. Kaki tidak perlu diusap. Terus rambut atau kepala juga tidak, ya. Cukup wajah dan tangan. Itu menggunakan debu yang suci. Nah, tayamum itu berfungsi untuk menggantikan wudhu atau mandi wajib ketika tidak menemukan air atau ada uzur syar'i untuk tidak menggunakan air. Jadi uzur itu yang syar'i, yang dibenarkan oleh syariat. Uzur itu alasan, harus ada alasan yang dibenarkan oleh syariat. Nah, debu yang suci itu artinya ya debu yang tidak terkena najis ya intinya. Nah, tayamum itu diperbolehkan ketika, kapan tayamum itu diperbolehkan? Yang pertama adalah ketika tidak menemukan air. Jadi kalian kemana-mana tidak menemukan air, sudah mencari ke sana kemari tidak menemukan air, maka itu diperbolehkan untuk bertayamum. Mungkin keadaan kita sekarang hal ini tidak bisa kita gunakan, tidak bisa kita jadikan acuan. Karena alhamdulillah di Indonesia itu air itu melimpah. Tidak seperti mungkin di Arab zaman dulu. Di Arab zaman dulu itu padang pasir. Jadi tidak bisa menemukan air. Itu bisa jadi. Jadi boleh bertayamum menggunakan pasir atau debu yang ada di padang pasir sana. Jadi ketika tidak menemukan air. Ini bisa juga terjadi ketika mungkin di antara kalian nanti ada yang hobi untuk naik gunung. Nah, ketika naik gunung itu bisa jadi nanti tidak menemukan sumber air.
ya, maka bisa jadi nanti bertayamum, ya, bisa bertayamum dengan debu-debu yang ada di gunung tersebut. Kalau memang sudah mencari tapi tidak ada air. Tapi ini harus mencari dulu, ya. Kalau kalian sudah sampai waktu sholat, oh ternyata ini tidak ada air, cuma begitu aja, belum mencari, maka tidak diperbolehkan. Harus mencari dulu, mencari kemana-mana. Kalau sudah mencari, berjalan, sudah lelah, tidak menemukan, baru nanti boleh bertayamum. Yang kedua, tidak memungkinkan menggunakan air karena alasan tertentu seperti sakit. Jadi di sini gambar di sini contoh ada seseorang ibu-ibu atau nenek-nenek di sini itu kakinya mungkin terluka, akhirnya diperban. Maka dia berjalan juga tidak bisa, dibasuh juga tidak bisa kakinya. Maka nanti diperbolehkan untuk bertayamum. Atau penyakit-penyakit yang lain, ya. Yang contohnya kalau tadi seperti yang bermimpi tadi, yang mimpi basah sahabat Rasulullah tadi, bisa jadi kalau dia nanti cuman berhadas kecil masih bisa wudhu, maka dia diperbolehkan untuk wudhu. Tapi kalau mandi kan pasti tidak bisa, maka dia bisa bertayamum. Maka contoh sahabat tadi bisa bertayamum. Nah, ketika sudah bertayamum, selanjutnya bisa melaksanakan wudhu. Kalau wudhu itu memang tidak membahayakan. Tapi kalau memang masih membahayakan, maka juga diperbolehkan untuk tayamum lagi. Yang ketiga, khawatir dengan bahaya yang akan menimpa saat menggunakan air. Ternyata ada juga alasan yang lain, airnya ada, tetapi di sungai. Nah, sungai itu ternyata penuh dengan ular atau penuh dengan buaya. Maka kalian tidak bisa berwudu di situ. Maka itu diperbolehkan untuk bertayamum. Kenapa? Karena ada bahaya di situ. Atau kalian menggunakan air, airnya itu bisa jadi beracun. Ya, beracun karena apa? Karena ada hewan beracun, contohnya ada di sebuah hutan itu seekor katak. Katak itu beracun sekali, bahkan bisa membunuh seseorang. Ketika itu masuk ke air, bisa jadi airnya juga terkena racun. Maka hal itu, ketika mengetahui akan bahaya itu, maka diperbolehkan untuk tidak menggunakan air itu untuk berwudu. Ketika tidak ada yang lain, maka diperbolehkan untuk bertayamum. Ya itu. Terus, itu jadi 3 tadi ya, ada 3 hal yang diperbolehkan untuk melakukan tayamum. Terus masuk ke rukun tayamum. Rukun tayamum yang pertama adalah memindahkan debu yang suci, ya. Jadi memindahkan debu yang suci, kemarin Ustadz contohkan ya, boleh ditepukkan 2 kali atau 3 kali di tempat debunya. Kalau kalian lihat di gambar ini, ibu ini atau teman ini, dia menggunakan sebuah wadah. Wadah itu isinya pasir, jadi pasirnya debunya ngambil dari situ ya. Yang kedua, membaca niat. Ya, jadi niatnya adalah nawaitu tayammuma listibahati sholati fardolillahi ta'ala. Nawaitu tayammuma listibahati sholati fardolillahi ta'ala. Nawaitu aku berniat atayamuma melakukan tayamum listibahati agar dapat as-sholati mengerjakan sholat fardolillahi ta'ala. Fardu karena Allah ta'ala. Jadi, mengerjakan tayamum ini untuk mengerjakan sholat. Ya, bukan untuk yang lain. Contoh ya, kalian ternyata mau sholat, contohnya sholat ya, sholat fardu itu cuma sekali. Jadi contohnya pada waktu zuhur kalian bertayamum. Sampai asar kalian belum batal. Maka ketika nanti masuk waktu asar, kalian tidak bisa melaksanakan sholat. Kalau dengan tayamum ya. Karena tayamum itu cuma sekali sholat fardu. Tapi bisa beberapa kali untuk sholat sunnah. Tapi sholat fardu cuma sekali. Jadi nanti ketika masuk asar, ya harus tayamum lagi baru sholat kembali. Berbeda dengan wudhu. Kalau wudhu, kalian wudhu di waktu duhur,
sudah sholat duhur, kalian menjaga wudhu sampai asar belum batal, maka kalian boleh sholat dengan wudhu tersebut. Tapi untuk tayamum itu tidak bisa, hanya satu sholat fardu saja. Niatnya nawaitu tayammuma listibahati sholati fardholillahi ta'ala. Itu nanti yang menjadi tugas kalian, setoran hafalannya ini ya. Niat tayamum. Insya Allah karena sudah dipelajari di kelas 4, mungkin baca beberapa kali sudah ingat. Karena memang kalau hal-hal seperti niat, bacaan itu kalau sering jarang kita gunakan, biasanya kita lupa. Tapi kita bisa mengingat dengan beberapa kali membacanya. Nah, yang ketiga yaitu mengusap wajah. Jadi setelah ditepuk, tadi memindahkan debu ke tangan, berniat, kemudian diusapkan ke wajah. Ya, cara mengusapkannya itu dari tengah, naik ke atas, terus ke samping, baru ke bawah. Itu selesai. Ya. Terus yang keempat, mengusap kedua tangan sampai siku. Cara mengusapnya kemarin begini ya. Ini di ujung sini. Set, di sini diputar. Set, tidak boleh sampai ke telapak. Jadi cuma dari sini naik ke pergelangan. Nah, yang satunya juga sama. Kenapa? Karena di telapak tangan ada debu. Nanti kalau dari pertama saja sudah begini masuk ke sini, maka debunya yang ada di sini sudah terpindah ke sini. Maka itu tidak boleh. Ya. Terus yang kelima adalah tertib. Jadi harus berurutan antara niat mengusap wajah dan mengusap tangan. Jadi tidak diperbolehkan kalau niat habis itu mengusap tangan, habis itu mengusap wajah, karena itu tidak disebut dengan tertib. Nah, tertib ini berdasarkan surah Al-Maidah ayat 6 tadi. Jadi mengusaplah wajahmu dan kedua tanganmu. Itu rukun tayamum. Nah, bagaimana cara tayamum? Itu hampir sama seperti rukun tayamum tadi. Yang pertama, meletakkan tangan di atas tanah atau debu yang suci. Ditepuk boleh. Ditepuk. Alias, kemudian meniup tanah atau debu yang ada di telapak tangan. Ditiup supaya apa? Supaya debu yang menempel tidak terlalu tebal. Kalau tebal-tebal ya nanti wajah kita seperti pakai pupur bayi, seperti pakai bedak bayi itu, makanya belepotan nanti ya. Itu ditepuk, kemudian ditiup. Yang ketiga, berniat untuk melakukan tayamum. Nawaitu tayammuma listibahati sholati fardholillahi ta'ala. Baru setelah itu mengusapkan ke wajah. Ya, setelah mengusapkan ke wajah, maka harus mengambil debu lagi. Nah, mengambil debunya itu tidak boleh di tempat yang sama. Ya, harus mencari tempat yang lain. Jadi kalau tadi mungkin ya di sebelah sini, maka nanti geser sedikit sebelah sini. Yang penting bukan tempat awal kita mengambil debu. Ya, setelah mengambil debu lagi, kemudian ditiup lagi, kemudian mengusap kedua tangan hingga ke pergelangan tangan. Maksudnya pergelangan tangan itu dari sini sampai siku, berputar lagi sampai sini, berhenti di sini ya. Nah, ini juga sama. Dan yang keenam, berdoa lagi selesai tayamum. Doa selesai bertayamum sama dengan doa selesai berwudu. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadika sholihin. Nah, itu sama ya. Itu tata cara tayamum. Selanjutnya, hal-hal yang membatalkan tayamum. Apa saja hal-hal yang membatalkan tayamum? Yang pertama adalah semua perkara yang membatalkan wudhu. Jadi, yang membatalkan tayamum yang pertama adalah semua hal yang membatalkan wudhu. Apa saja yang membatalkan wudhu? Contohnya, gila. Ya, tiba-tiba orang menjadi gila, maka dia batal wudhunya. Kemudian tidur nyenyak, ya tidur nyenyak berbaring seperti ini, maka itu membatalkan wudhu. Terus pergi kamar mandi, bukan perginya ya, maksudnya BAB atau BAK, maka itu nanti membatalkan wudhu. Kemudian menyentuh kemaluan, ya mohon maaf, bisa jadi kemaluan itu gatal. Terus kalian ternyata dalam keadaan wudhu, terus kalian menyentuh langsung, maka itu batal.
Tapi apabila itu terhalang dengan kain, mungkin dengan celananya atau roknya lain sebagainya, maka itu nanti tidak membatalkan wudhu atau tidak membatalkan tayamum juga. Ya, intinya tidak menyentuh langsung. Kalau menyentuh langsung tetap batal. Terus yang kedua adalah menemukan air. Jadi menemukan air. Jadi kalian sudah bertayamum, ya contohnya bertayamum. Ketika bertayamum, selesai bertayamum baru mau sholat. Ternyata hujan. Hujan turun, ada air untuk wudhu. Maka tayamum kalian batal. Jadi harus melaksanakan wudhu. Ya. Itu menemukan air. Terus yang ketiga, semua perkara yang mewajibkan mandi besar, yaitu junub tadi dan juga haid tadi ya. Terus yang keempat, hilangnya uzur yang menjadi alasan tayamum. Contohnya tadi hilangnya uzur itu sudah tidak sakit lagi, kakinya sudah boleh kena air, maka boleh berwudu lagi. Tidak harus bertayamum. Intinya sakitnya sudah hilang, maka boleh tidak bertayamum lagi. Itu adalah hal-hal yang membatalkan tayamum. Ya, baik. Itu pembahasan kita hari ini. Mungkin ada yang ditanyakan dari anak-anak. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Tidak ada. Oh, tidak ada ya. Baik. Kalau tidak ada, ini masih ada 1 menit. Mungkin akan mati. Dan pembahasan kita sudah selesai di sini ya. Maksudnya materi sudah Ustadz sampaikan. Tinggal tadi tugasnya hari ini adalah kalian nanti menghafalkan niat tayamum. Nawaitu tayamuma listibahati sholati fardolillah ta'ala. Nanti kalian bisa store videonya di link Google Form yang Ustadz buat di aplikasi atau nanti store via WA ya. Mungkin itu saja. Ini tinggal 1 menit, sebentar lagi mati. Kayaknya karena materinya sudah selesai, kita tidak perlu menambah sesi kedua. Ya, langsung saja nanti dikerjakan dan juga nanti pekan depan itu harusnya itu ulangan ya. Tapi pekan depan mungkin akan kita adakan latihan ulangan. Nanti Ustadz akan bikin soal-soal, nanti kalian mengerjakan itu. Soal-soal tadi yang Ustadz sampaikan, mulai dari hadisnya, hadis awal, hingga 15 hadis, ditambah mengenai toharoh. Jadi soal-soal mengenai itu. Baik, ada yang mau disampaikan? Tidak ada. Kalau tidak ada, baiklah, terima kasih sudah mengikuti pembelajaran ini. Semoga apa yang Ustadz sampaikan bermanfaat dan menambah ilmu bagi kita. Mari kita tutup kegiatan kita dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya, sudah selesai. Tinggal nunggu mati beberapa